Di antara tema-tema yang diangkat dalam Al-Quran, di antaranya adalah tentang Ar-Ruh. Kajian tentang Ar-Ruh kali ini akan dibagi dalam 2 kajian, yaitu makna, maksud kata Ar-Ruh dalam Al-Quran. Karena setelah dipelajari dan direnungi, kemudian membuka referensi tentang kata dalam Al-Quran, ternyata kata Ar-Ruh mempunyai makna yang banyak, tidak hanya satu arti. Konten ini disarikan Pustaka Buya Hamka. Semoga bermanfaat. Dengan demikian, maka diharapkan nantinya kita tidak salah dalam memahami kata Ar-Ruh. Beberapa pemahaman persepsi tentang Ar-Ruh dalam Al-Quran dan hadis. Makna, maksud kata Ar-Ruh dalam Al-Quran. Di antaranya makna kata Ar-Ruh adalah nafas. Seseorang yang masih bernafas dan bergerak, maka orang tersebut masih ada ruhnya. Kata nafas dan ruh dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai nyawa, yang artinya bahwa seseorang masih hidup kalau orang tersebut ada nyawanya. Dan kita tidak mengetahui seperti apa wujud, bentuk dari nyawa tersebut. Jibril. Seperti halnya dalam surat Al-Qadr ayat 1 hingga ayat 5, yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkannya, Al-Quran, pada malam kemuliaan. Tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Di dalam ayat keempat yang berbunyi, Tanajalul malaikatu waru'uhu fiha, di mana kata waru'uhu diterjemahkan sebagai Jibril. Bukankah Jibril adalah malaikat, namun kenapa dalam ayat tersebut Jibril disebutkan secara khusus? Dalam ilmu tafsir diterangkan bahwa menyebut yang khusus setelah yang umum menunjukkan bahwa yang khusus tadi mempunyai keistimewaan yang harus diperhatikan. Sehingga Jibril yang berada di tengah-tengah malaikat adalah yang terdepan, Jibril sebagai pemimpin para malaikat. Di dalam surat lain, yaitu surat ke-26 suara ayat 192 sampai ayat 195 yang artinya, dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin, Jibril, ke dalam hatimu, Muhammad, agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan. Dengan bahasa Arab yang jelas, di mana dalam surat tersebut dijelaskan bahwa malaikat Jibril sebagai pembawa wahyu Allah SWT, Al-Quran, disebutkan dengan kata Ar-Ruh Al-Amin. Nabi Isa alaihi salam. Seperti dalam firman Allah Ta'ala yang berbunyi, warohun minhu, yang artinya, dan ruh darinya, maksudnya Isa alaihi salam. Lalu yang menjadi pertanyaan, kenapa Nabi Isa alaihi salam disebut ruh?
Di antara mukjizat Nabi Isa alaihi salam selain menyembuhkan orang sakit, yaitu Nabi Isa alaihi salam mempunyai mukjizat mampu menghidupkan orang yang sudah mati, yang tentunya atas izin Allah Ta'ala. Maka Nabi Isa alaihi salam disebut ruh, karena seolah-olah Nabi Isa bisa menghadirkan kembali ruh orang yang sudah meninggal. Pada dasarnya, jika seseorang meninggal dunia maka ruh orang tersebut pergi dari jasadnya. Seperti halnya jika seseorang tidur, maka dalam keadaan tidur itu ruhnya sedang pergi dari jasadnya. Dan ketika bangun, ruhnya telah kembali ke jasadnya. Al-Quran, seperti halnya dalam surat As-Syura ayat 52, wa kadzalika awaina ilaika ruhan min amrina, yang artinya secara lengkap, 1. Ayat dan demikianlah kami wahyukan kepadamu wahyu Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah Alkitab, Al-Quran, dan tidak pula mengetahui apakah iman itu. Tetapi kami menjadikan Al-Quran itu cahaya, yang kami tunjuki dengan dia siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Kenapa Al-Quran disebut sebagai ruh? Karena Al-Quran adalah pedoman kehidupan yang hakiki untuk umat manusia, terutama di akhirat nanti. Sehingga seseorang yang hidup bersama Al-Quran, membaca, mendengar, merenungi, memahami, menghafalkan dan mendakwakan Al-Quran, maka orang tersebut akan mendapatkan kehidupan yang hakiki. Seperti halnya dalam surat Al-Ankabut ayat 64 yang artinya, dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan. Kalau mereka mengetahui beberapa pemahaman persepsi tentang ar-ruh dalam Al-Quran dan hadis. Dalam bab pemahaman tentang ruh ini, hanya akan dikhususkan membahas ruh dalam pengertiannya sebagai nafas. Karena sebenarnya tubuh kita terdiri dari jasad dan ruh. Sedangkan pengertian ruh yang lain, seperti halnya Jibril, Isa alaihi salam dan Al-Quran, cukuplah sebagai pelengkap dalam mengartikan makna kata ruh, sehingga tidak akan diulang pada bab ini. Pemahaman tentang ruh di antaranya adalah 1. Ruh adalah urusan Allah, rahasia Allah. Sehingga dengan demikian maka kita tidak tahu ruh itu seperti apa. Maka yang tahu tentang hakikat ruh adalah Allah. Al-Quran mengingatkan kita akan firman-Nya, dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah, ruh adalah urusan Tuhanku, kamu tidak diberi ilmu kecuali sedikit. Surah Al-Isra, ayat 85. 2. Ruh membutuhkan makanan. Manusia terdiri dari jasad dan ruh. Namun kenyataannya manusia lebih memperhatikan kebutuhan jasadnya daripada kebutuhan ruhnya. Misal seseorang sakit gigi, maka diperiksakan nyalah giginya ke dokter. Sedang lapar,
maka bergegas segera makan. Begitu cepatnya kebutuhan jasad itu ditunaikan. Namun jika kebutuhan ruhiyahnya banyak orang yang lamban. Orang yang ruhiyahnya kotor, tidak berinteraksi dengan Al-Quran, tidak sholat, tidak berzikir ibarat baju yang awalnya putih menjadi kusam. Kumal karena tidak pernah dicuci beberapa waktu lamanya. Maka jangan heran jika ada orang yang tega membunuh sekian banyak orang. Berzina untuk memuaskan nafsu setannya, hal itu karena ruhiyahnya kotor, kebutuhan ruhnya tidak diberi makanan, vitamin. Jika jasad kita tidak diberi makan, yang kemudian terjadi adalah kelaparan dan ujung-ujungnya orang tersebut meninggal, tidak membahayakan orang lain. Namun jika ruhnya yang kotor kering karena tidak diberi makanan, vitamin, maka akan berakibat merusak dirinya maupun orang lain. Oleh karena itu kebutuhan terhadap ruh kita sama dengan kebutuhan jasad kita, seimbang antara kebutuhan jasad maupun ruhiyah. Dalam sebuah kisah Ashabul Kahfi, terdapat sabda Nabi. Al-arwahu junudun mujanadah, fama ta'arofa minha talafa wama tanakaro minha talafa. Sesungguhnya, ruh-ruh itu seperti pasukan yang berbaris. Ketika di alam arwah, jika dahulu mereka saling mengenal di alam arwah, maka mereka akan berkasih sayang di dunia. Dan jika dahulu mereka saling bermusuhan, maka mereka akan saling berselisih di dunia. Ruh yang baik akan dipertemukan dengan ruh yang baik, bersatulah mereka di jalan Allah Ta'ala. Bersatu di jalan dakwah. Sedangkan ruh yang buruk akan sering berbeda, berantem. Dengan hadis ini kita diberikan kemudahan memahami Isra Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika berada di Masjidil Aqsa, Nabi mengimami salat jamaah para nabi sedangkan makmumnya adalah pada nabi. Bukankah para nabi sudah meninggal? Namun sebenarnya ruh para nabi tersebut masih ada dan melakukan salat bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam mengimami salat jamaah para nabi di Masjid Al-Aqsa. Dari Abu Hurairah, ia telah berkata, telah bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sungguh telah diperlihatkan kepadaku jamaah para nabi. Adapun Musa, dia sedang berdiri salat. Dia lelaki tinggi kekar seakan-akan dia termasuk suku Sanwah. Dan ada pula Isa bin Maryam alaihi petik terbalik salam sedang berdiri salat. Manusia yang paling mirip dengannya adalah Urwah bin Mas'ud Ats-Sakafi. Ada pula Ibrahim alaihi petik terbalik salam sedang berdiri salat. Orang yang paling mirip dengannya adalah sahabat kalian ini, yakni beliau sendiri. Kemudian diserukanlah salat. Lantas aku mengimami mereka. Seusai salat, ada yang berkata, Jibril, wahai Muhammad, ini adalah Malik, penjaga neraka. Berilah salam kepadanya. Aku pun menoleh kepadanya. Namun dia mendahuluiku memberi salam. Hadis riwayat Imam Muslim. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam melihat Nabi Musa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, Dajjal, dan malaikat Malik. Dari Anas bin Malik, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, pada malam aku diisrakan, aku melewati Musa di gundukan tanah merah ketika dia sedang salat di dalam kuburnya. Hadis riwayat Imam Muslim. 3. Ruhnya orang yang syahid akan berkeliling, beterbangan di surga.
Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Mereka dalam keadaan gembira disebabkan karunia Allah yang diberikannya kepada mereka, dan mereka bergirang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka. Bahwa tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Mereka bergirang hati dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah. Dan bahwa Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman. Quran Surah Ali Imran, ayat 169 sampai ayat 171. Mereka menikmati indahnya surga sebelum semua orang kembali ke akhirat. Hal ini menggambarkan luar biasanya orang yang mati syahid. Bahkan dalam sebuah hadis diceritakan bahwa ketika seseorang meninggal dalam medan jihad, maka diampuni semua dosanya kecuali hutang.